Out, out. Patrick harus out. Kalau untuk kedua kalinya 0 di ronde keempat ini. Gak ada toleransi lagi, kita nggak butuh proses, kita butuh hasil. Dan hasilnya 0 besar. Tanpa poin di 2 pertandingan. Hari ini mengecewakan juga. Starting line up-nya 3 jagoan kita dicadangkan. Hasilnya nggak bisa nyetak gol. Minim sekali shoot on target. Ya, wasit Cina ini juga banyak ulahnya. Tapi kekesalan gue lebih besar kepada Patrick Kluivert. Sorry, buat yang bilang sisakan ruang ikhlas, enggak dulu. Gue nggak bisa ikhlas. Selangkah lagi ke Piala Dunia bisa-bisanya digagalin sama orang atau pelatih terjenius sepanjang sejarah Indonesia. Patrick out. No nego-nego. Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat. Pokoknya mah kalau timnas kalah sekarang juga ya, gua mah bakal pecat tuh Patrick Kluivert tuh. Apa-apaan coba? Apa-apaan mendingan STY. Coba ya kalau kalah Irak nih ya, gua mah bakal teriak. Wah! Patrick, udah mundur. Mau ngapain lagi? Udah gagal nih timnas Indonesia. Enak banget, barangan lu. Udah datang tiba-tiba ngacauin juga, gagalin juga. Udah apa lagi? Mau ngarep apa lagi? Patrick out, hashtag. Gak ada toleransi. Udah capek-capek naturalisasi ini itu sono sini. Ganti pelatihnya Patrick Kluivert. Udah STY bener-bener malah diganti lagi nih Kluivert. Udah ini mah mana goodbye World Cup, good day. Halo, Coach Patrick. Gimana nanti malam? Aman ya? Iya, katanya kan Coach udah siapin strategi terbaik lawan Irak kan? Ya udah kita tunggu ya. Jangan eksperimen tidak jelas lagi. Mainin pemain-pemain yang harusnya jadi starter dari awal, yang pasti-pasti aja Coach. Jangan turunin pemain-pemain yang ini saran aja nih kalau mau ya Coach. Mainin saya. Patrick, udah mundur. Mau ngapain lagi? Udah gagal di Indonesia. Sembarangan lu. Tiba-tiba datang. Ngacoin lu. Patrick out. Hashtag gak ada toleransi. Sekarang juga. Halo Pak Erik, ini yang Bapak mau. Ini yang Bapak sebut terbaik. Apakah Bapak tahu penantian lama rakyat Indonesia untuk menuju Piala Dunia? Kita menemani proses timnas Indonesia dari 2019, Pak. Apakah Bapak yakin di 2030 Bapak masih ada? Apakah Bapak yakin di 2030 timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Momentumnya tuh sekarang, Pak. Timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas. Tapi kenapa Bapak tiba-tiba mengganti pelatih di waktu yang tidak tepat? Lebih parahnya lagi, Bapak mengganti pelatih dengan pelatih barongsai. Apa sih yang ada di pikiran Bapak, Pak? Saya heran sekali. Apa yang ada di pikiran Bapak, Pak? Pokoknya saya tidak mau tahu. Lawan Irak harus menang. Kalau lawan Irak kalah, Bapak yang harus bertanggung jawab besar. Patrick. Iki lho ya, tak ajari formasi ini Indonesia iki lho. Ala Sintayong iki. Ndi iki? Kene. Oke. Kene. Rekamno aku. Tak delokno formasi ini gini. Bruh. Delok niki. Ini po. Oh. Delok. Iki lho. Aduh. Formasinya itu ya 3-4-3, bukan 4-4-2. 3-4-3. Oke. Iki lho kiper. Pais wes. Bener, kipermu wis bener. Nah, beki iki sing wingi salah. 3. Hapner Fitness Rido. Tengah iku Jo karo Tom. Kudu Klop, bro. Ini kudu Klop. Nah, sayap iku Verdong karo Dix. Verdong, Dix. Ketok to ora? Nah, depan iki ya. Ragnar, Jonathan karo Oli. Kambuaya iki opsi kedua, babak kedua lah kesel kabeh, ngos-ngosan kabeh pemaine. Kambuaya, Bos. Keling iki 3-4-3. Dong ora, ngerti ora? Delok iki. Delok Patrick, delok iki. Delok niku. Oh iya. Ingat 3 pemain aja dimainno Trik. Klop, Yakob karo Beckham. Nah, aja dimainno. Wis ngaco iku. Ku. Delok iku. Pak Erik, buat apa pelatih seperti itu dipertahankan lagi? Sudahlah, pecat saja. Atau ini Patrick ini
harus punya malu, tanggung jawab. Sebelum dipecat mundur lah. Kalau dulu kita ya menonton sepak bola pada saat pelatihnya STY itu punya rasa percaya diri kalau tim itu main bagus dan menang. Memang beda kita melihat secara secara mental itu loh. Kita pecinta sepak bola, penikmat kalau melihat permainan yang dulu saat dipegang STY itu punya keyakinan kalau menang. Kalau sekarang itu dari line up-nya itu sudah amburadul, kocar-kacir. Pergantian pemain kayak nggak punya strategi ini. Aduh, sudahlah, harus out itu Patrick. Out. Rusak timnas Indonesia ini dipegang Patrick. Pulang, Dot. Ya pulang, kembali lagi, Mor. Udah jalan. Iya, gue cuma nanya. Ya, nanya pertanyaan lo yang penting, Moris. Sabar. Bawel banget lu, Mor. Halo semuanya, selamat pagi. Dimanapun kalian semua supporter timnas berada, gue cuma mau ngasih tahu sesuatu fakta aja di hari ini. Ini beneran terjadi, ini nggak bohong. Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gue nggak bahas pertandingan, ntar aja abis ini kita bahas pertandingan. 2030 itu jauh boy, masih lama. Lu punya kesempatan depan mata lu cuma butuh 2 kali pertandingan doang. Dibandingkan dengan kualifikasi dari round 1, round 2, round 3, round 4. Dan lu buang gitu aja kesempatannya. Match pertama line up-nya ngaco, wasitnya bener. Match kedua line up-nya bener, wasitnya ngaco. Gua gak bisa berkata-kata boy. Gua paham banget kalian mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang gak peduli, mungkin ada yang ya udah gitu. Tapi ini rasanya tuh lebih nyesek gitu. Jauh lebih nyesek daripada Piala AFF 2010 yang timnas pertama kali gue tonton. Gue gak nyangka, gue gak kebayang apakah kita bakal ada di posisi ini lagi gitu. Dah, gue mau bahas pertandingan dulu. Gue cuma mau nyampein unek-unek gue doang. Keren keputusan terbaik mengganti pelatih untuk menjaga biar gak nyesel katanya. Makasih banyak. Makasih. Coach Patrick bilang terkadang saya ingin meninju wajah saya. Jangankan coach, mayoritas orang yang melihat kelakuan Anda melatih, kebijakan-kebijakan Anda melatih, strategi Anda melatih, ingin melakukan hal yang sama. Apalagi gua ketika kemarin ngelihat statement dia dengan bilang, oh ya pemain kita kurang menjaga ruang antar lini sehingga pemain Arab bisa memanfaatkan, bisa nyerang kita dari sayap. Itu keluar harusnya dari mulut gua, dari mulut pengamat gitu. Pengamat-pengamat yang lain gitu. Karena itu memang kita nonton, kita analisis. Tujuannya ya supaya ya siapa tahu pelatih nonton lah pengamat-pengamat lain yang mungkin lebih terkenal, yang lebih top untuk bisa dievaluasi. Kalau Anda punya kebijakan, Anda punya wewenang, Anda punya kewajiban sebagai pelatih. Lihat itu nggak beres di babak pertama, ubah di babak kedua. Dan lu tidak lakukan itu. Anda tidak lakukan itu. Anda malah di babak kedua pertahankan. Cuman ganti satu nih. Beckham diganti Eliano, berharap bisa langsung berubah itu permainan. Nggak berubah, malah kebobolan ketiga. Baru panik ganti 2 pemain. Jadi apa gitu bedanya Anda dengan misalkan saya gitu. Ya saya nggak ada lisensi aja kepelatihan. Tapi kayaknya kalau diadu sama Anda kayaknya bisa gitu. Jadi tolong Coach Patrick buat laga lawan Irak nanti menjadi laga yang dimana kita sebagai supporter, netizen ingin mencium wajah Anda, bukan kembali lagi ingin meninju wajah Anda. Oke? Segitu dulu. Semoga ada ya lewat FYP-nya Patrick kalau nggak Pak Erick Thohir. Nih squad line up-nya nih yang dipengenin orang Indonesia tuh belakangnya Bang Paes, kipernya Martin Paes, belakangnya Rido, Jai sama Hapner. Udah kagak usah diganggu-gugat tuh orang bertiga, udah tandem. Kirinya Verdong. Kalau Verdong lagi cedera, Dance Jam, oke. Kalau nggak sih Senpatinama, itu yang paling gue tunggu-tunggu. Senpatinama. Kanannya Dix, Kevin Dix. Kalau nggak Sandy Walsh, kagak usah Yakob-Yakoban dah. Tengahnya Joy Pelupesi sama Tom Haye. Udah itu 2 tandem. Attackingnya terserah lu dah. Mau Marcelino atau Ricky Kambuaya itu oke dah, nggak apa-apa.
kirinya Ragnar, kanannya tuh Miliano, strikernya Ole. Lu gitu doang susah banget.